Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan telah kita baca dan telah kita dengar bersama 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berakhir pada ayat yang ke-20. Dengan tema di bulan Agustus, masih tema yang sama dalam minggu pertama hingga pada minggu keempat di bulan ini, misi dan tanggung jawab kebangsaan. Subtema kita, gereja sebagai duta perdamaian di tengah dunia. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dunia sekarang, banyak orang berbicara tentang perdamaian di mana-mana. Tetapi kenyataannya masih ada pertengkaran. Tetapi kenyataannya masih ada permusuhan, saling curiga. Bahkan ada orang yang dulunya hidup baik-baik atau hidup bersaudara, mereka mulai menjauh karena kekacauan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang masalah besar itu sesungguhnya tidak datang dari jauh, atau persoalan-persoalan yang kita alami terkadang bukan datang dari luar, tetapi masalah mulai dari rumah tangga, masalah mulai dari pribadi, masalah mulai dari lingkungan tempat di mana kita berada, bahkan sebagai persekutuan bergereja. Terkadang kita berpikir bahwa persoalan-persoalan dalam gereja terjadi karena ada masalah-masalah yang datang dari luar, tetapi sesungguhnya itu terjadi di dalam gereja sendiri, terjadi karena anak-anak Tuhan yang bersekutu di dalamnya. Karena itu pertanyaannya, sebagai anak-anak Tuhan, juga sebagai gereja, apa yang Tuhan mau supaya ibu bapak dan saya melakukannya? Apa yang Tuhan mau supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Allah, sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan kritis ini akan dijawab oleh firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar bersama. Firman Tuhan saat ini memberikan jawaban. Kita dipanggil untuk menjadi duta perdamaian. Kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil sebagai keluarga-keluarga Allah. Kita dipanggil sebagai gereja untuk menjadi duta perdamaian. Dalam ayat yang pertama, bagian firman Tuhan ayat yang ke-17 berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Arti ayat ini, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita tidak boleh sama seperti dahulu yang belum mengenal Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kehidupan kita jangan sama seperti dahulu yang belum mengenal Kristus. Ayat yang 17 bagian firman Tuhan ini mengatakan ini bagi kita. Kalau dulu suka membalas kejahatan, sekarang belajar membalas dengan kebaikan. Kalau dulu ibu bapak dan saya suka menyimpan sakit hati, sekarang belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jadi pendamaian sesungguhnya bukan mulai dari siapa-siapa, tetapi sebagai duta pendamaian yang Kristus kehendaki bagi kita yang percaya kepadanya, dimulai dari hidup kita masing-masing. Jangan kita bicara damai di luar,
tetapi dalam keberadaan hidup kita tidak membawa damai. Jangan kita bicara damai di luar, tetapi dalam kehidupan keluarga kita tidak ada kedamaian. Jangan kita bicara damai di luar, tetapi dalam persekutuan hidup bergereja tidak ada kedamaian. Jangan kita bicara kasih Tuhan dalam gereja, dalam mimbar-mimbar pemberitaan, dalam diskusi sebagai anak-anak Tuhan, sesama anggota jemaat. Tetapi sesama anggota jemaat kita masih saling menjatuhkan. Orang akan melihat Kristus dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Untuk itu, mari jadilah anak-anak Tuhan yang telah diubahkan Tuhan dalam hidup baru. Ayat yang ke-18 bacaan kita berkata, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ayat yang ke-14, 18 ini tidak kalah penting. Kita menjadi pembawa damai bukan karena ibu bapak dan saya hebat. Kita menjadi pembawa damai bukan karena kita pintar dan cerdas, atau apa yang kita miliki, jabatan, harta kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi ayat yang ke-18 ini menekankan bahwa sebagai pembawa damai sesungguhnya datang dari Allah sendiri. Kita bisa membawa damai karena lebih dahulu kita sudah menerima damai dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus datang untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, dan kita memahaminya bersama lewat kedatangan Kristus. Ia sengsara, ia dihina, dan masih banyak penderitaan-penderitaan lain yang ia terima, hanya untuk mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita, melepaskan kita dari dosa yang membuat hubungan kita dengan Allah yang tadi rusak karena dosa. Tetapi melalui Yesus kita juga dipulihkan dalam hubungan bersama dengan Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga-keluarga Allah, juga gereja harusnya menjadi tempat kasih, sukacita dan damai sejahtera itu berlangsung. Harus menjadi tempat di mana orang-orang terluka menemukan penghiburan. Harus menjadi tempat di mana keluarga saling menguatkan, keluarga saling mengampuni, keluarga saling menerima. Orang-orang yang bersalah menemukan tempat bertobat di sana, dan orang yang jauh kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya ini terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bukan sebaliknya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20 bacaan kita berkata, kami adalah utusan Kristus. Utusan Kristus itu berarti orang yang membawa pesan dari seseorang. Kalau kita disebut sebagai utusan Kristus, berarti ibu bapak, kemanapun ketong pergi, kemanapun kita berada, mari ketong bawa pesan Kristus. Sekali lagi, dimanapun kita berada, mari ketong bawa pesan Kristus. Bukan pesan kebencian, bukan pesan permusuhan, bahkan bukan pesan untuk membelah dan mencari kesalahan orang lain dan seterusnya, atau bukan pesan untuk memecah belah kehidupan persekutuan bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun haruslah kita membawa pesan kedamaian. Kita bawa kasih,
kita bawa pengampunan, kita bawa pendamaian. Tentunya dalam kehidupan keluarga kita menjadi pembawa damai. Di mana lingkungan-lingkungan kita berada, kita menjadi pembawa damai. Di tempat-tempat kita bekerja, kita membawa damai. Di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara, di tengah kota dan kabupaten Sorong ini, kita membawa pesan kedamaian bagi semua orang. Dan di dalam gereja sendiri, kita harus menjadi teladan perdamaian. Ibu bapak saudara-saudara kita yang diberkati Tuhan, subtema kita gereja sebagai duta perdamaian di tengah-tengah dunia. Duta perdamaian berarti orang yang hadir membawa suasana damai. Bukan orang yang membawa suasana kacau balau, pemecah belah dan lain sebagainya. Tetapi membawa damai dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada orang yang saling bermusuhan, mari jangan kita pilih-pilih dan memperbesar persoalan, tapi kita menjadi penengah yang terbaik di dalam Kristus, mendamaikan mereka. Kalau ada orang atau ada saudara yang jatuh karena dosanya, jangan kita menghakiminya. Jangan kita mengambil hak Tuhan untuk menghakiminya. Tetapi membawa pesan kedamaian, kita membantunya untuk berdiri dan kembali ke jalan-jalan Tuhan. Kalau ada saudara yang salah, mari ketong tegur dia dalam kasih Kristus. Mari ketong nasihati dia dalam kasih Kristus. Itu berarti baru kita disebut sebagai gereja yang menjadi duta pendamaian. Ibu bapak, gereja bukan bangunan sesungguhnya. Gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Bapak, ibu, saudara, dan saya. Kita terpanggil untuk keluar membawa berita kedamaian, berita sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gereja bukan hanya tempat kita berkumpul setiap minggu. Gereja harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Bukan hanya gereja, tapi kita anak-anak Tuhan yang terus mengalami janji-janji berkat Allah. Sebagai keluarga-keluarga Allah yang terus diberkati oleh Allah, hendaknya kita terus menjadi garam dan terang bagi dunia ini, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Masyarakat harus bisa merasakan di mana ada orang Kristen, di mana ada anak-anak Tuhan, di situ ada kasih, di situ ada pengampunan, di situ ada pembaharuan, dan seterusnya. Di mana ada gereja, hendaknya di situ ada perdamaian. Di mana ada anak-anak Tuhan, di situlah ada pengharapan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini mengingatkan bapak, ibu, saudara, dan saya bahwa kita adalah utusan Kristus. Mari mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita melihat ada orang yang berselisih, mari kita jadi orang yang mendamaikan. Kalau ada orang yang sakit hati, kita hadir membawa penghiburan. Kalau ada yang berbeda pendapat, kita belajar untuk menghargai. Kalau ada yang melakukan kesalahan, kita belajar untuk mengampuni. Jangan tunggu ibu bapak orang lain lakukan baru ketong lakukan. Teringat akan firman-Nya, jikalau engkau hendak supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian
Tuhan mau ketong bikin dulu, maka kita juga akan menerima balasan dari orang-orang lain. Dan Tuhan memerintahkan ini bagi ibu bapak saudara dan saya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena gereja yang menjadi duta perdamaian bukan gereja yang pandai berbicara tentang dirinya, tetapi gereja yang hidup dalam damai dan membawa dan membagikan damai itu bagi orang lain. Sekali lagi, mari kita ingat pesan ini. Kita adalah utusan Kristus. Sekali lagi, ibu bapak, kita ingat pesan ini. Kita adalah utusan Kristus. Jadi dimanapun kita pergi, orang harus melihat Kristus melalui hidup, kata dan perbuatan kita. Kristus dimuliakan, maka niscaya kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Yang di atas ada amin? Ibu-ibu dan bapak ibu majelis jemaat ada amin? Ada amin? Amin. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini juga kehidupan keluarga Michael Ignatius Rabaf bersama dengan keluarga besar Latur dan yang terkait membawa anak mereka. Pesan firman Tuhan juga sederhana. Ketika anak-anak ini menerima baptisan, air baptisan hari ini, kita juga diingatkan bahwa mereka telah hidup baru di dalam Tuhan. Maka niscaya kita percaya sebagai orang tua dan para saksi yang telah dulu menerima air baptisan di dalam Kristus, yang telah ada dalam hidup baru, kita juga diberikan tanggung jawab untuk terus mendidik dan mendewasakan anak-anak ini ke jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Niscaya tanggung jawab kita menjadi berkat bagi anak-anak kita, dan tanggung jawab ini juga kembali menjadi berkat bagi keberadaan hidup kita masing-masing. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin.